Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap terima kasih ya Tuhan atas segala kelimpahan, penyertaan dan berkat-Mu yang kami dapat rasakan sampai hari ini ya Tuhan. Dan ini telah kami rasakan Tuhan, dan kami telah lihat bagaimana pemeliharaan dan perlindungan-Mu yang selalu menyertai kami. Sehingga Tuhan kami dapat bersyukur oleh segala kemurahan-Mu itu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, biarlah curahkan Roh Kudus-Mu untuk menolong kami agar kami dapat menyambut firman-Mu dalam iman dan sukacita. Dengan ini menjadi pedoman bagi hidup kami yang menuntun setiap langkah kami dan segala aktivitas kami untuk satu hari penuh ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-23. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mau dikoreksi atau mengoreksi diri adalah pekerjaan yang sulit. Sebab mengoreksi atau menilai hidup orang lain terkadang jauh lebih gampang ketimbang untuk menilai diri sendiri. Hal mengoreksi diri adalah sesuatu hal yang sangat penting dan berguna demi kebaikan dan pertumbuhan iman seseorang. Demikianlah halnya dengan apa yang dilakukan oleh Daud, seperti yang disaksikan dalam kitab Mazmur ini. Sekalipun Daud adalah seorang raja yang jaya dan berkuasa, namun dia tetap memohon agar Allah berkenan memeriksa dan menyelidiki hidup pribadinya. Kata menyelidiki mengandung arti untuk diperiksa seperti seorang dokter yang sedang melakukan pemeriksaan kepada pasien. Daud memohon agar Tuhan di dalam setiap permohonannya oleh hidupnya, Tuhan mau periksa dan selidiki. Dengan tujuan agar setiap langkah hidupnya tetap berada di dalam jalur kehendak Allah, sehingga tidak ada hal-hal apapun di dalam hidupnya yang berakibat pada penghakiman dari Allah sendiri kelak. Kesadaran akan kemahatauan Allah mengingatkan kita bahwa segala sesuatunya tidak ada yang dapat terhindar dari pengawasannya. Ia mengenal kita secara detail sejak kita masih berada di dalam kandungan. Dia lebih mengenal diri kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Sebab hidup kita tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Mazmur pasal 139 adalah doa permohonan dan pengakuan iman akan Tuhan sebagai Allah yang Maha Tahu, seperti apa yang disaksikan dan dikutip dari kitab 1 Samuel 2 ayat 3. Inilah yang disaksikan oleh pemazmur ini sendiri. Pengakuan iman ini terus menumbuhkan menjadi sebuah sukacita, rasa kagum, kepercayaan, dan bahkan penyembahan kepada Allah, serta menjadi doa pengakuan iman di dalam hidupnya, di dalam pengalamannya bersama dengan Tuhan itu sendiri. Isi pengakuan iman ini menguatkan hati kita setiap orang yang percaya, sama seperti apa yang dilakukan dan dirasakan oleh pemazmur itu sendiri, bahwa Allah mengenal kita dan setiap orang-orang dan umat yang Dia kasihinya. Firman ini mengingatkan kita bahwa kita manusia hanya dapat mengenal diri kita sendiri dengan baik karena Allah mau mengenal kita. Pengenalan diri kita yang sempurna itu hanya ada pada Tuhan yang Maha Tahu. Hal inilah yang meyakinkan kita sehingga kita tidak ragu dan khawatir dalam melangkah serta menjalani kehidupan dengan semua tantangan dan pergumulannya. Sebab kita memiliki hubungan, ikatan yang sangat kuat dengan Allah yang tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Kita juga dipanggil oleh firman ini untuk mengenal Allah tidak hanya sebatas pada rasa kagum melalui puji-pujian seremonial dalam ibadah-ibadah kita, melainkan kita dipanggil untuk menindaklanjuti pengakuan iman kita dalam pengenalan kita akan kemahatauan Allah dengan kesungguhan dalam keinginan untuk terus
dikenal oleh Allah melalui syarat mendengarkan dan melakukan kehendak Allah dalam firman yang telah dapat kita baca di dalam Alkitab. Hal ini bukan karena Allah kurang sempurna dalam hal mengenal kita. Pemazmur tetap memohon supaya dikenal oleh Allah karena dia sadar betul, karena dia belum mengenal dirinya dengan sempurna, dan karena dia belum mengenal dirinya sendiri. Mazmur ini juga mengajarkan kita supaya kita mau belajar untuk hidup mengingat Allah yang mengenal kita, memperhatikan kita, Allah yang memelihara hidup kita dengan segala situasi yang kita hadapi. Hal ini hanya dapat terjadi jika didorong oleh kemauan yang tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, melainkan kita mau memohon kekuatan dari Allah dengan segala kerendahan hati kita. Allah mengenal kita umat yang dikasihinya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, seperti apa dikatakan dalam kitab Galatia 4 ayat yang ke-9. Dia mendengarkan setiap permohonan kita dan dia tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Di dalam Kristus, setiap orang beriman adalah ciptaan baru, sehingga kita tidak dapat menyangkal bahwa kebaikan itu harus mendorong kita senantiasa memuji serta memuliakan Allah, karena di sanalah terlihat bagaimana pengenalan kita akan Allah, dan Allah yang sempurna mengenal kita dengan sungguh-sungguh luar biasa oleh kekuatannya yang ajaib bagi hidup kita dan bagi segala sesuatu yang kita rancangkan. Amin.